Salam sehat teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Erwin Gunawan. Saya berasal dari Surakarta. Akan membawakan renungan Lectio Divina dari perikop Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan dua anak. Ketaatan melaksanakan firman Allah. Dalam bahasa Jawa ada perkataan nggih-nggih ora kepanggih, yang artinya ya tapi tidak dikerjakan, atau menyetujui, mengetahui atau menjanjikan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Hal ini dilatar belakangi malas mengerjakan, tidak enak hati untuk menolak, atau angin surga, yang artinya ingin memberikan sesuatu yang menyenangkan lawan bicara tetapi tak dikerjakan, hanya sekedar janji. Perkataan ini mengingatkan pada perikop, pada anak sulung yang mengetahui perintah bapaknya tapi tak dikerjakan. Dalam perumpamaan Yesus, seorang bapa mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata juga demikian. Dan anak ini menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Kedua anak dalam perikop Injil ini adalah satu contoh tipikal manusia yang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan kehendak sesuatu yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Yesus adalah lebih baik bagi orang yang berdosa dan seolah-olah menolak perintah tetapi akhirnya bertobat dan percaya, daripada orang yang tampaknya saleh dan seolah-olah menaati perintah yang pada saat itu menunjukkan pada iman-iman dan tua-tua bangsa Yahudi, tetapi tidak bertobat dan tetap berdosa. Ditekankan Yesus bahwa orang yang hatinya bertobat dan benar-benar melakukan perintah bukan hanya di mulut saja, merekalah yang akan mendahului masuk kerajaan surga. Yesus meneguhkan kita dalam Injil ini bahwa keputusan kita untuk melakukan atau tidak melakukan kehendak Bapa menentukan bagaimana masa depan keselamatan dan penebusan kita. Tentu rahmat keselamatan dan penebusan itu senantiasa terbuka bagi kita manusia. Melaksanakan kehendak Allah bukan perkara bicara, melainkan tindakan. Lain lagi kalau orang berkata dalam doa misalnya bahwa ia melakukan kehendak Bapa dan kenyataan lain sama sekali, ia tidak melaksanakannya. Mereka yang menganggap diri sebagai penjaga hukum tidak taat kepada Allah, terbukti ketika mereka menolak Yohanes Pembaptis, lalu sang guru Yesus Kristus sendiri. Secara paradoksal, para pendosa justru percaya kepada Yohanes Pembaptis dan sang guru Yesus sendiri. Maka para pendosa itulah yang akan masuk kerajaan surga. Kita mempersiapkan kedatangan juru selamat dan keselamatan dari Allah dengan melakukan pertobatan, ketaatan pada Allah, dan pembaharuan diri menuju kekudusan, sebagaimana dialami oleh Yohanes dari salib. Tidak mudah melakukan pertobatan, ketaatan pada Allah, dan pembaharuan diri. Ada godaan untuk bertahan dalam kedosaan. Ada banyak juga tantangan dari luar diri untuk usaha pertobatan dan pembaharuan diri, karena dunia dan kemapanan semu tampak lebih menarik.
Kita bisa mencontoh ketekunan Santo Yohanes dari salib untuk melakukan pembaharuan diri ke arah kekudusan dan dalam melakukan pertobatan. Quote Santo Yohanes dari salib, "Berjuanglah untuk memelihara hatimu dalam kedamaian. Jangan biarkan kejadian dunia ini mengganggunya." Bagaimana menanggapi ajaran Kristus ini? Yaitu selalu belajar firman Allah dengan benar sesuai ajaran Katolik. Belajar membuat renungan. Berdiskusi dengan Romo supaya kita mendapat bimbingan rohani yang benar. Karena kita mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Pada dasarnya karena kita mempunyai kehendak bebas. Kita akan luput dari dosa kalau kita selalu melakukan pertobatan dan selalu mengarahkan hidup kita ke arah kekudusan, seperti yang dicontohkan Paus Fransiskus, dari perbuatan yang sederhana dari keluarga, lingkungan, dan tempat kita bekerja. Mari kita mencontoh yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan dua anak, yaitu kita harus melaksanakan ajaran Kristus dengan taat, melaksanakan pembaharuan diri dan pertobatan, agar kita nantinya diperkenankan menyambut Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Sudahkah kita melaksanakan ajaran Kristus dengan taat, selalu melakukan pembaharuan diri dan pertobatan? Sekian berkah dalam.